Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba bedah satu konsep yang rasanya makin relevan ya di zaman sekarang, abstraksi modern. Ini kita ambil dari buku Leaders Eat Less, khususnya di bab 14. Jadi, gimana sih jarak itu bisa fisik, bisa angka di laporan, bisa juga layar gadget kita, gimana itu semua mengubah cara kita ya berinteraksi dan bikin keputusan. Nah, misi kita kali ini pengen coba pahami kenapa abstraksi ini bisa bahaya dan, gimana caranya kita bisa ngelola ini biar tetap manusiawi gitu loh. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya lebih gampang gitu cuekin masalah kalau cuma lihat angka statistik korban bencana dibanding denger cerita satu orang aja? Atau mungkin ngerasa makin jauh sama teman kantor padahal tiap hari ketemu di video call? Nah, ini inti bahasan kita nih. Mari kita telusuri lebih dalam. Iya, konsep abstraksi ini memang udah nyusup kemana-mana ya. Seringkali kita nggak sadar loh, kita jadi lihat orang lain tuh cuma sebagai, ya data, angka penjualan, user aktif bulanan, atau sekedar headcount di perusahaan. Makin kita terbiasa lihat dunia lewat kacamata abstrak ini, ya makin gampang juga kita bikin keputusan yang jujur aja, mungkin kurang manusiawi. Dampaknya ke orang beneran jadi kabur gitu. Wah, itu jadi ingat eksperimen klasik Milgram ya kan? Yang orang biasa disuruh nyetrum orang lain. Nah, itu dia. Dan mereka mau aja gitu, bahkan sampai level bahaya. Cuma karena ada yang nyuruh pakai jas lab, dan mereka nggak lihat langsung korbannya. Persis. Seolah-olah jarak fisik sama perintah atasan itu bisa, gimana ya, ngilangin rasa tanggung jawab pribadi. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Banget. Dan yang bikin merinding, eksperimen itu kayak cerminan banyak situasi sekarang ini. Coba bayangin, manajer yang cuma lihat dashboard angka hijau merah, tapi nggak tahu tekanan di timnya gimana. Atau kita sendiri deh, gampang banget ngejudge orang di medsos. Kenapa? Ya karena nggak tatap muka langsung. Jarak yang diciptain angka, sistem, layar ini. Ini nih yang memungkinkan kita melakukan hal yang mungkin nggak bakal kita lakuin kalau ketemu langsung. Ini tantangan abstraksi modern itu. Iya ya. Dampaknya ke empati juga jelas banget ya. Di sumber kita dikasih contoh kontras yang menarik. Berita soal katakanlah 100.000 korban perang di Suriah. Angkanya besar banget. Tapi dibandingin sama cerita satu remaja ketabrak mobil di dekat rumah kita. Seringnya cerita satu orang itu yang lebih, gimana ya, lebih nusuk ke hati. Betul. Statistik 100.000 itu rasanya, ya angka aja gitu. Bikin kita agak kebas secara emosi. Kenapa bisa gitu ya? Karena otak kita itu secara biologis emang lebih terhubung untuk merespon individu, bukan data agregat. Makanya penting banget, krusial malah, untuk selalu coba lihat manusia di balik angka atau layar itu. Koneksi emosional kita tuh melemah tanpa itu. Oke. Ini jadi penting banget nih. Kalau abstraksi ini emang separah itu dan nyusup kemana-mana, gimana dong cara kita ngelawannya? Ada strateginya nggak? Ada. Salah satu kunci utamanya itu, ya sebisa mungkin jaga interaksi tetap nyata. Maksudnya gimana? Teknologi kan memang bantu kita nyambung ya, tapi di sisi lain bisa juga memperparah abstraksi. Contoh paling gampang apa? Cyberbullying. Orang berani ngomong kasar, jahat, karena ngerasa aman di balik anonimitas atau jarak layar. Padahal kepercayaan, yang jadi fondasi kerjasama bagus, itu butuh interaksi yang lebih, ya nyata. Tatap muka, atau paling nggak yang lebih personal lah. Ada juga soal batasan alami kita kan, yang angka dan bar itu. Nah, tepat sekali. Antropolog Robin Dunbar kan nemuin kalau kita tuh punya kapasitas kognitif buat jaga hubungan yang stabil itu kira-kira cuma sama 150 orang. Cuma 150 ya? Iya, sekitar itu. Kalau grupnya lebih besar dari itu, biasanya rasa saling percaya, saling kenal itu cenderung turun. Makanya ada perusahaan pinter kayak W.L. Gore, mereka sengaja loh jaga ukuran pabriknya di bawah angka itu. Tujuannya, biar semua orang bisa saling kenal nama, saling nyapa. Sebaliknya, ada contoh juga perusahaan teknologi raksasa, kantornya super gede, ruang kerja terbuka, malah kolaborasinya menurun pas skalanya jadi gede banget. Jadi skala yang terlalu besar itu sendiri udah otomatis bikin abstraksi. Wah, menarik ya. Jadi jaga skala itu penting. Tapi kan kadang nggak bisa dihindari ya. Kita kerja di organisasi besar atau kerjaan kita rasanya jauh banget dari hasil akhirnya. Gimana tuh jaga sisi manusianya? Nah, ini nyambung ke strategi kedua. Coba deh temui langsung orang yang merasakan dampak dari kerjaan Anda. Ada studi bagus banget dari Adam Grant soal penggalang dana universitas. Awalnya mereka, ya gitu-gitu aja kinerjanya, nelponin alumni, minta donasi. Terus,
Dicoba gini, mereka dipertemukan langsung, cuma 5 menit loh, sama mahasiswa yang dapat beasiswa dari dana itu. Dengerin cerita si mahasiswa, hasilnya, Gimana hasilnya? Penasaran nih. donasi mingguan yang berhasil mereka kumpulin itu naiknya gila-gilaan, sampai 400%. Wow, 400%. Cuma gara-gara ketemu 5 menit. Serius? Manusiawi. Kayak Wells Fargo juga pernah ngundang nasabah buat cerita dampak pinjaman mereka ke karyawan bank. Biar kerasa gitu, kerja buat apa. Jadi intinya nyambungin lagi apa yang kita lakuin ke kenapanya ya. Kenapa ini penting buat orang lain secara nyata. Oke, oke. Ada lagi nggak strateginya? Ada satu lagi yang nggak kalah penting, hargai waktu. Sama pentingnya, atau mungkin lebih penting malah, daripada uang. Waktu lebih penting dari uang. Gimana tuh maksudnya? Gini deh, waktu itu kan sumber daya absolut ya. Semua orang, kaya miskin, cuma punya 24 jam sehari. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dibeli. Kalau uang, kan nilainya relatif. Nah makanya, ngasih waktu dan tenaga kita, misalnya jadi relawan, bantu temen, itu seringkali rasanya lebih bermakna dan lebih ngebangun ikatan daripada sekedar nyumbang duit. Ada investasi personal di situ. Dan ngebangun kepercayaan itu sendiri juga butuh investasi waktu ya. Nggak bisa instan gitu aja. Tepat banget. Di dunia yang kayaknya serba pengen cepet, serba instan, yang didorong dopamin itu, kita sering lupa kalau kepercayaan, yang lebih terkait sama hormon oksitosin, itu butuh proses, butuh waktu, butuh konsistensi. Kayak kencan pertama aja lah. Mungkin ada klik di awal, tapi rasa percaya yang dalam itu kan baru tumbuh seiring waktu, lewat interaksi berulang. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih. Gimana kita nyiimbangin tuntutan hasil cepat sama kebutuhan buat ngebangun hubungan yang kuat dan didasari kepercayaan? Oke, oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, abstraksi modern lewat jarak, lewat angka, lewat teknologi, itu nyata banget efeknya. Bisa bikin empati kita tumpul, bikin keputusan kita kurang manusiawi. Kita lihat tadi dari contoh Milgram, terus perbandingan statistik lawan cerita satu orang itu. Betul. Tapi kabar baiknya, kita bisa kok ngelawan itu. Kuncinya tadi, pertama, jaga skala interaksi, tetap manusiawi sebisa mungkin, ingat angka Dunbar tadi. Kedua, usahain buat lihat atau rasain langsung dampak kerja kita buat orang lain, kayak studi Adam Grant itu. Dan ketiga, investasikan waktu nyata buat bangun hubungan. Karena kepercayaan itu nggak bisa dihack, nggak bisa instan. Ya, intinya kita emang kudu aktif dan sadar ya buat terus-menerus nembus kabut abstraksi ini, biar tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah dunia yang makin digital, makin gede skalanya ini. Coba pikirin deh, satu langkah konkret aja, apa yang bisa Anda lakuin minggu ini buat ngurangin abstraksi dalam hidup Anda. Entah di kerjaan atau di kehidupan pribadi. Buat coba lihat lagi manusia di balik angka, di balik layar, atau di balik jabatan itu.